Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Senin 11 September 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Norbert Manehat. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul mengutamakan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, izinkanlah saya untuk membacakan sebuah kisah. Ada seorang gadis, ia tinggal di sebuah asrama putri susteran. Asramanya berada di tengah kota. Ia sangat rajin ke gereja, walaupun jarak antara asramanya dan gereja lumayan jauh. Suatu pagi, ketika gadis itu pergi ke gereja, dalam perjalanannya, ia melihat seorang pemuda yang terbaring di pinggir jalan, yang terlihat kesakitan dan berdarah karena kecelakaan. Ada begitu banyak orang yang melewati jalan itu dan melihat pemuda itu, namun di antara mereka tidak ada yang berniat menolongnya, tapi malahan ada yang marah. Bahkan ada yang mendoakan agar pemuda itu sebaiknya langsung mati saja saat kecelakaan itu terjadi. Namun berbanding terbalik dengan gadis tersebut. Ketika melihat pemuda itu, tanpa pikir panjang, ia mencari bantuan dan mengantar pemuda itu ke rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, gadis itu tak sempat mengikuti perayaan Ekaristi pada hari itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah di atas merupakan penjabaran tema yang diangkat oleh Yesus dalam penginjil Lukas hari ini, bahwa berbuat baik dan menyelamatkan hidup orang lain jauh lebih penting dan berada di atas hukum atau peraturan apapun, termasuk kepentingan pribadi sekalipun. Ini aturan kemanusiaan yang berlaku di mana-mana bagi semua orang, bahkan melampaui prinsip-prinsip negara sekalipun. Hukum dan aturan dibuat demi kebaikan, bukan untuk diabaikan. Yesus menantang orang Farisi dan mengkritik pandangan para ahli Taurat yang mengutamakan hukum Sabat, tetapi mengabaikan kebaikan. Sabat adalah hari untuk beristirahat, tapi beristirahat dengan mengabaikan kebaikan sepenuhnya salah. Manusia justru melakukan kejahatan ketika mengabaikan kesempatan untuk berbuat baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita mungkin pernah mengalami saat di mana kebaikan itu dihalangi oleh aturan. Ketika sedang mempertimbangkannya, kesempatan itu terlewatkan. Oleh karena itu, patutlah kita berbenah sejenak, menjadikan Yesus sebagai teladan, di mana dengan berani ia melakukan kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Sekali lagi, esensinya terletak pada kesadaran diri. Sadar diri sebagai manusia, toh tidak mesti berlama-lama terjebak dalam zona nyaman, tidak berangsur-angsur tutur tindak yang semestinya tidak perlu diucap, tidak dilakukan, tidak membiarkan diri digerus arus habis-habisan. Hendaknya
kita memperjuangkan kebaikan sekalipun hal itu menuntut pengorbanan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.